Saya sering cerita, ada orang suami istri harmonis, harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya, karena terlalu harmonis dengan istri. Tapi itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya, ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang tak pernah berhenti mencurahkan rezeki, nikmat dan pertolongan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan paling sempurna dalam cara hidup yang makmur dan diberkahi. Doaku tulus untuk kalian semua, semoga Allah senantiasa melindungi jiwa raga, meluaskan rezeki yang halal lagi berkah, menyejukkan hati dari segala keresahan, melapangkan setiap urusan yang terasa berat, mengangkat derajat di dunia maupun akhirat. Semoga apa yang dicari tercapai, apa yang diharap terwujud, dan kita semua selamat dunia akhirat. Amin. Monggo ngaos sae. Sobatku semua, sejujurnya saat mendengarkan penjelasan Gus Baha ini, hatiku langsung terasa disentuh sangat dalam. Rasanya seperti beliau berbicara langsung ke dalam hati yang seringkali lelah berjuang, bertanya-tanya, sudah berusaha keras, sudah bekerja sekuat tenaga, kenapa rasanya rezeki belum terasa melimpah, belum terasa makmur? Dan ternyata jawabannya luar biasa indah, sederhana, tapi jarang kita sadari. Mari kita simak dan kita renungkan bersama, agar hidup makmur dan rezeki benar-benar melimpah. Saya sering cerita, ada orang suami istri harmonis, harmonis sekali. Itu tanyakan ibunya, pasti mulai gak peduli dengan ibunya, karena terlalu harmonis dengan istri. Tapi itu pasti bukan mungkin lagi. Jadi jangan tanya istrinya, tanya ibunya. Oh, jok nikah lupa saya, ngalor ngidul sama istrinya. Tanyakan temannya, wah itu jok nikah lupa temennya. Tapi yang baik sama teman, tanyakan istrinya, jatah belanja untuk ngopi. Begitu terus itu. Jadi siklus sosial itu. Nah, di sini pentingnya saling minta maaf karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Ketika karir kita baik di pemerintahan maupun di kampus, pasti dengan sendirinya ada yang agak tersingkirkan. Meskipun itu sudah hukum alam, tapi apapun itu kita harus minta maaf. Makanya banyak, saya sering cerita berkali-kali, dulu itu ada dua nabi yang seangkatan. Itu luar biasa debat ilmiahnya, tapi debat baik. Mulai dulu ya ada polemik itu ya mulai dulu ya ada. Yang Nabi Yahya itu suka berkawan orang-orang soleh. Kalau ditanya kenapa kamu berkawan orang-orang soleh, ya enak lah, karena berkawan orang soleh. Yang Nabi Isa sering berkawan orang-orang yang gak jelas. Ditanya, kenapa anda suka berkawan orang-orang yang gak jelas? Innama ana tabibun udawil mardo. Nabi dan kiai itu ibarat dokter, ya tentu menyembuhkan yang sakit. Kalau anda seorang dokter, pasti neliti daerah-daerah pandemi, masa neliti daerah sehat? Nah, jadi dulu bapak wasiat ke saya gitu, kowe nak jadi kiai kok bengkel. Jadi kiai itu kayak bengkel. Kalau nggak siap dadani orang nggak jelas ya jangan jadi kiai kan. Itu ya. Tapi kan masalahnya kita sendiri solehnya pas-pasan, takut terkontaminasi. Jadi yang jelek bukan jadi baik. Kita yang baik jadi jelek. Nah itu kan mulai dulu ya polemik sejauh mana kita punya kekuatan untuk tidak terpengaruh yang negatif. Yang negatif terpengaruh kita menjadi positif. Jadi ini cerita-cerita sawalan bahwa dalam kebaikan kita itu ada kesalahan. Maka kita tetap istighfar, tetap saling minta maaf. Dulu bapak saya kalau diceritain ada seorang kiai sampai sepuh jadi imam masjid, istiqomah sekali. Dulu bapak saya itu guyu. Ya istiqomah, tapi wong liya terus iso dadi kader. Jadi calon-calon kiai ini sudah putus asa karena nggak pernah punya kesempatan jadi imam. Jadi dibalik istiqomah itu ya ada memakjubkan orang lain. Makanya alhamdulillah di Indonesia itu ada pegawai pensiun. Kalau ndak habis itu. Karena yang anyar-anyar itu mesti ini kurang pengalaman, ini kurang senior. Ibaratnya ada pensiun kan gantian. Masalahnya di dunia kiai itu udah ada pensiun. Tambah sepuh tambah mantap, tambah sepuh tambah
Mantap. Nah itu sebaiknya ya mulai mundur-mundur sedikit dari imam masjid gitu. Ya nyari-nyari yang lain lah supaya ada kaderisasi, ada. Jadi intinya itu di balik kebaikan yang kita lakukan pun itu ada masalah sehingga kita butuh istighfar. Di sini pentingnya dawuhnya para wali-wali, dulu ada istilah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Ketika kita minta maaf, sebetulnya minta maaf sendiri itu butuh minta maaf lagi. Minta maaf lagi itu butuh minta maaf lagi. Misalnya saya dengan Mas Hilmi ini akrab, pernah pakai uangnya misalnya. Itu kadang kita bayar itu malah tersinggung, kok kayak orang lain saja bayar. Minta maaf juga gitu. Kalau kamu punya teman akrab, terus minta maaf resmi itu tersinggung. Kayak wong liya ae jaluk sepuro. Jadi kadang jaluk sepuro itu malah masalah. Itu kan sama, kamu punya teman akrab terus kalau mau main, assalamualaikum, sakit masuk nopo boten, angsal boten. Boleh enggak main? Itu mesti teman kamu tersinggung. Kok kayak orang lain saja. Artinya ketika Anda merasa benar karena protokoler ketika masuk ke teman, ternyata itu salah. Teman kamu maunya enggak protokoler karena sudah akrab. Tapi ketika kita merasa akrab, ternyata selonang-selonang dianggap problem, kita tidak pernah tahu. Nah di sini kata ulama-ulama, minta ampun itu kebutuhan manusia karena dalam kebaikan kita pasti ada kesalahan. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita selalu diajari Rabbana dzalamna anfusana, ya Allah, kita ini selalu mendolimi diri kita sendiri. Jadi saat kita baik pun ada unsur kesalahan. Yaitu tadi, kalau Anda jadi orang pasti ada yang termahjubkan. Kalau Anda kiai besar atau profesor atau pejabat turun ke bawah. Ya kalau gubernur turun terus ya bupati gak jadi bintang. Kalau saya kiai besar misalnya turun terus ya kiai kampung itu ya kasihan. Saya pernah diundang Manakipan tidak datang itu kiai kecil bilang matur nuwun Gus gak teko. Aduh iwake gak untuk saya katanya. Barokahnya saya ada. Itu lucu ya matur nuwun betul. Matur nuwun Gus jenengan gak dugi jadi. Akhirnya jatah besarnya untuk saya. Nah, tapi yang punya rumah komplain. Terus udah ngeratau teko PP aku wong cilik. Nah ini saya harus mendahulukan versi Sohibul Bait yang punya rumah apa versi kiai yang termakjubkan. Artinya pilihan apapun saya harus istighfar karena ada saja unsur salahnya. Ya makanya ini kan makanya ya saya minta UGM juga saya sering undang saya terus nanti dikira karena kampus besar Gus Bak mau juga keliru lagi. Kalau 1-2 kali mungkin boleh, kalau keseringan ya nggak boleh. Nanti itu dikira saya maunya hanya sama kampus besar, padahal saya sama RT ya sering datang juga. Nah ini yang terakhir saya bacakan teks otoritatif sebagaimana janji saya. Kata Rasulullah SAW di sebuah hadis. Ini terakhir nanti supaya nggak lama-lama saya juga punya wadhifah. Ada orang itu punya hutang. Hutang itu ya hutang, memang hutang. Singkat cerita orang itu tidak bisa bayar sampai akhirat. Dan aturannya Allah, orang yang punya hutang tidak bisa bayar ini harus diaudit, harus diselesaikan di akhirat. Kalau tidak bisa diselesaikan di dunia, diselesaikan di akhirat. Walhasil akhirnya di akhirat itu ditagih dan tidak mampu bayar. Karena di akhirat sudah tidak ada kredit, tidak ada ATM, tidak ada apa saja. Terus kata Allah, solusinya kebaikan kamu dikasihkan yang ngutangi. Ternyata kebaikan dia tidak cukup juga. Bayarnya apa? Kejelekan yang ngutangin, dikasihkan yang utang. Kayak apa celakanya? Kebetulan yang ngutangi salahnya buahnya, ini kan repot. Tapi Allah itu tidak suka kalau ada orang mukmin yang satu saudara kemudian masuk neraka karena saudaranya ini. Kata Allah, jika ini masuk neraka berarti disebabkan komplain atau ketidakikhlasan temannya yang mukmin. Masa orang mukmin menyebabkan mukmin yang lain masuk neraka? Allah tidak ingin. Makanya diantara nikmatnya beragama itu ukhuwah, persaudaraan. Baik persaudaraan atas nama iman atau atas nama kebangsaan atau atas nama kemanusiaan. Akhirnya si yang ngutangi ini tadi, jangan dibahasakan kreditur nanti kita kayak bangunnya yang ngutangin lah nanti.
Ya bahasa gampangnya yang ngutangin, karena tidak semua orang ngutangnya sama bank. Sama Allah ditunjukkan satu surga yang luar biasa. Nanti tak baca teks Arabnya ya supaya dapat berkahnya bahasa Arab. Terus saking mewahnya surga itu si yang ngutangin tanya, ya Allah itu untuk nabi siapa? Karena semewah itu pasti untuk kelas nabi. Atau untuk wali siapa? Katanya, terus kata Allah, sabda Allah, untuk siapapun yang mampu membeli. Lalu siapa yang bisa membeli surga semewah itu? Kamu bisa. Terus dengan apa ya Allah? Kamu mengampuni teman kamu itu, kamu bebaskan dari utangnya. Nanti tak kasih surga itu. Terus akhirnya sama Allah, kata orang itu, ya Allah saya bebaskan. Ya sudah, kamu berdua masuk surga. Karena Allah tidak ingin ada kasus aneh. Dua orang mukmin ini kan bersaudara. Masa bersaudara kemudian yang satu menjadi penyebab masuknya neraka karena ini tidak mau memaafkan. Artinya kalau kita sawalan itu harus benar-benar mau memaafkan, karena kalau tidak Anda menjadi penyebab teman kamu masuk neraka. Jadi kita janganlah jadi orang mukmin yang menjadi problem bagi saudara kita. Jadi makanya saya itu berharap ada wali utang saya tidak bisa bayar, karena ini masih dibela-belain Allah ini. Karena Allah nggak ikhlas kalau ada walinya masuk neraka. Jadi kalau ada wali utang kamu itu utangin saja, doain nggak bisa nyaur, no? Nggak bisa bayar. Nanti ini akan dibela-belain Allah di akhirat. Karena wali ini nggak pantas masuk neraka. Ya, jadi kalau ada wali utang kamu mau bayar sudah, tidak usah bayar, nanti di akhirat saja. Lah yang ribet kalau yang kamu utangin dia ahli neraka, kamu nagihnya disuruh masuk neraka. Nah, itu ribet itu. Sudah utang dia ahli neraka. Ya tak baca teksnya supaya ini ada di kitab Ihya halaman 197 juz 2. Status hadisnya waqala sahihul isnad, kata Imam Hakim. Hadis ini sahihul isnad. Saya baca Arabnya nanti insyaallah sebagian ya supaya kelihatan teks aslinya di bab hukukul muslim. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun izdhika hatta badat sanaya. Nabi ketika santai-santai duduk tahu-tahu tertawa sampai gigi depannya itu kelihatan. Jadi tertawa sangat sampai gigi depannya kelihatan. Yang notabene beliau sering hanya senyum, kali ini tertawa betul sampai gigi depannya kelihatan. Faqala Umar radhiyallahu anhu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi malladhi adhakaka. Apa yang bikin kau sampai tertawa seperti itu? Qala rajulani min ummati jasaya baina yaday rabbil izzah. Dua lelaki dari umatku sama-sama sungkeman nuntut keadilan di depan Allah. Jasanya itu sungkem, duduk bersimpuh itu kalau dalam bahasa Arab itu apa namanya jasiyah. Faqala ahaduhuma ya rabbi khudli madlamati min hadza. Faqala wa rudda ala akhika madlamata. Qala ya rabbi lam yabqali min hasanati syai'un. Faqala wa ta'ala li talib kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqalahu min hasanati syai'un. Faqala ya rabbi falyahmil anni min auzari. Kalau kebaikannya dia tidak cukup, ya salah saya supaya ditimpakan ke dia. Terus summa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil buka. Nabi di tengah-tengah cerita itu nangis. Senangis-nangisnya karena habis seneng lalu nangis karena ini kan kebaikannya sudah dikasihkan habis, cukup enggak cukup. Akhirnya kejelekan yang ngutangin ini diberikan. Makanya kalau kamu ingin masuk surga, utangi orang-orang soleh sebanyak-banyaknya. Dan doain nggak bisa apa? Nyaur. Tapi tak jamin orang soleh itu nggak suka utang. Karena hidupnya sederhana ini. Kayaknya saya tidak akan utang Mas Ilmi itu. Karena orang soleh itu hidupnya sederhana, pasti tidak butuh. Kalaupun utang paling ya untuk makan, kan gampang nyaurnya apa? Terus kata Rasulullah, faqala inna dzalika la yaumun 'azimun yauma yahtadun nasu fihi ila yukhmala anhum min auzarihim. Terus fayaqulu wa ta'ala lil mutadzallim irfa basarak. Maka kesimpulan akhir yang kita bawa pulang hari ini, kalau ingin hidup makmur, rezeki melimpah dan tak putus, jangan cuma memperlebar tenaga mencari, tapi lebih dalam lagi. Perlebarlah hati menerima ketetapannya. Karena Allah tak pernah pelit memberi. Dia cuma menunggu kita siap menampungnya.
Semoga kita semua dipermudah Allah, diperluas hati, dilancarkan usaha, dilimpahkan rezeki yang halal, makmurkan hidup di dunia dan bahagiakan di akhirat. Semoga pesan ini jadi amal jariah yang terus mengalir kebaikan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat, tetap percaya, tetap berprasangka baik. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Monggo ngaos sae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.